Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Saudaraku yang insyaallah sedang berpuasa, sedang meraih keberkahan, alhamdulillah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang berbahagia serta adik-adik semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, kenapa kita harus senang ketika kita ketemu Ramadan? Kalau tidak punya alasan kan lucu. Maka akan saya utarakan beberapa alasan ini. Yang pertama, ya, ternyata seorang hamba yang Allah pertemukan dengan Ramadan itu diberi peluang untuk mendapatkan derajat lebih tinggi daripada seorang yang mati bertempur bersama Rasulullah di saat itu. Jadi kisahnya, ada seorang sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah, ya. Hadis ini insya Allah hadis dari Majah, ya, juga Abdurrahman. Thalha bin Ubaidillah itu bermimpi dia sedang mendatangi datang mau masuk surga bersama dua sahabatnya. Dua sahabat ini dulu pernah ikut perang bersama Rasulullah. Yang satu meninggal, yang satu selamat pulang. Nah, setahun kemudian yang selamat itu meninggal juga. Nah, ketika dua-duanya meninggal, maka Thalha bermimpi mau ke surga bersama bertiga itu. Tapi ternyata ketika sampai di pintu surga, yang dipanggil duluan yang mati di rumah, bukan yang mati di medan tempur, yang dikubur bersama darahnya itu. Lalu Thalha bingung, kenapa ya? Surganya juga beda, lebih bagus yang mati di rumah itu. Maka diutarakan ke Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang mati di rumah sempat ketemu Ramadan? Berapa kali? Satu kali Rasulullah. Oh ya, sudah benar, sudah terjawab, kata Rasulullah. Artinya seorang yang dipertemukan dengan Ramadan dan bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan maksimal, mungkin dengan Lailatul Qadarnya, mungkin dengan dengan Al-Qur'annya, dengan amal-amal solehnya, maka dia punya potensi untuk lebih dihargai daripada sahabat yang mati bersama Rasulullah di medan tempur. Coba bayangkan, ini kan peluang besar. Tidak ada yang mengalahkan peluang ini. Jadi kalau kita tahu, kita akan maksimal untuk mengejar ini. Bapak Ibu, umat Islam yang sedang berpuasa, ya. Yang kedua, ini adalah bulan di mana kita punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, terutama yang sudah wafat. Bahkan kepada yang lain, kepada sahabat-sahabat kita sebut, ya. Jadi tiap malam kita sebut. Rasulullah bersabda, "Walillahil utaqa'u minan nar wa dzalika kullu laili." Jadi di bulan Ramadan itu ada acara Allah membebaskan hambanya yang sudah tertulis ahli neraka, maka dirubah menjadi ahli surga. Itu terjadi setiap malam. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya orang tua sudah ada? Kapan kita akan mengabdi kepada mereka? Mungkin juga punya mertua sudah ada, teman, sahabat, bisa diminta. Bahkan mudah-mudahan kita hafal ada sebuah doa, ya. Allahumma a'tiqa riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Gusti, ya Allah, hapus nama hamba di daftar calon penghuni neraka, juga nama bapak hamba dan ibu hamba dari daftar neraka menjadi ahli surga. Itu terjadi pada bulan Ramadan tiap malam. Ini menyaingi, tidak menyaingi, ya, tapi masih kalah dengan waktu di Arafah, ya. Kalau di Arafah ada hadis, ma min yaumin aktsar min ayutikallahu fihi abadan minan nar fi yaumil Arafah. Tidak ada sebanyak itu Allah membebaskan hambanya dari orang yang sudah divonis ahli neraka menjadi ahli surga. Itu terjadi di Arafah. Maka ayo kita buktikan, Bapak Ibu. Kita sebut nama orang tua kita sebut sahabat-sahabat kita sebut orang-orang terkasih di muka bumi ini, agar supaya mereka tidak menjadi penghuni neraka,
Dan ketika itu yang terjadi, Masya Allah ya, itu siksaannya mulai di terminal pertama, di barzah, di alam kubur, barzah ya. Jadi di sana kalau gagal, sambil menunggu dia masuk neraka itu sudah tersiksa. Jadi Rasulullah bersabda, "In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, in kana min ahli nar fa min ahli nar." Jadi kalau matinya berstatus calon penghuni surga, maka dia sudah tersambung dengan suasana surga. Arwahnya bisa keliling, bisa menjumpai arwah sudah meninggal, bahkan bisa melihat keluarganya yang ada di muka bumi yang masih hidup. Jadi nikmatnya luar biasa keberhasilan ini, dan ini harus kita raih dan menjadi tujuan utama dari puasa kita. Tapi sebaliknya kalau matinya calon neraka, bahkan dari prosesnya saja, dari kematiannya saja sudah tidak bagus ya. Jadi malaikat itu datang dengan kejam dan menarik ruhnya dengan kasar, dan itu terjadi kepada orang-orang yang calon penghuni neraka. Dan itu bisa dihapus di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir mungkin insya Allah Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kita berpuasa ini sekolah ya, madrasah Ramadan. Seharusnya muncul empati, muncul karakter di mana kita itu menjadi hamba Allah yang sangat peka dengan kebutuhan saudara-saudaranya. Oke lah, bagus sekali, luar biasa, dan itu menjadi kunci. Kita ahli itikaf, ahli baca Quran, mungkin bisa 10 kali khatam, ahli amalan-amalan di bulan Ramadan, semua dikerjakan. Tapi Islam tidak hanya menilai di situ. Islam itu sangat berharap dengan kesolehan sosial. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik sekali untuk direnungkan. Rasulullah pernah bersabda, "Lian amsi ma'akhi fi hajati, ahabbu ilayya min a'tafika hadzal mahdi syahran." Seandainya aku, kata Rasulullah, punya kesempatan pernah berjalan menemani sahabatku dalam satu keperluan. Taruhlah kita ngantar ke pasar, ngantar ke toko, ngantar ke pengajian. Apa kata Rasulullah? Lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi seharusnya mulai sekarang kita sudah merancang siapa tiap hari yang akan kita bahagiakan. Siapa saudara-saudara kita yang tidak bisa berhari raya, tapi dengan uluran tangan kita dia bisa ikut berhari raya? Siapa orang miskin yang perlu disantuni? Kita cari itu, dicari siapa sampai ketemu. Dan itu nilainya melebihi iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Bahkan pernah Hasan Basri itu mau bakti sosial lah kalau sekarang. Ada muridnya yang tidak kelihatan, lalu ditanya kemana siapa, saya lupa namanya. Kemana dia? Coba dicari, ketemu sedang iktikaf. Lalu diberitahu, "Hei, kamu dicari saya untuk diajak kerja untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar. Bilang ke saya sedang iktikaf." Maka mereka laporan kepada Hasan Basri bahwa yang dimaksud sedang iktikaf. Apa kata Hasan Basri? Coba panggil dia, suruh bilang sama dia, iktikafnya itu kalah dengan amal ini. Bahkan iktikaf sebulan di masjid ini kalah dengan kita membantu saudara-saudara kita dengan ikhlas. Maka ayo kita jadikan Ramadan ini sekolah hati kita untuk merubah karakter kita agar supaya kita tidak jadi orang yang individualistis ya. Kita diajari oleh puasa ini untuk ramah lingkungan. Ketika kita tidak ada, mereka kangen dengan kita. Keberadaan kita betul-betul berikan manfaat. Bahkan kita sangat peka dengan kebutuhan saudara-saudara kita. Ini hasil yang maksimal dari Ramadan itu, dan insya Allah ketika itu bisa mampu kita wujudkan, insya Allah Lailatul Qadar itu bersama kita. Ayo kita cari yuk tiap hari siapa yang akan kita bahagiakan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, bisa menjaga semuanya dengan ikhlas, sehingga kita bisa berbuah ampunan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.